Bayangkan jika semua orang sejak muda sudah mengerti cara mengelola uang. Kita bukan hanya paham bagaimana menghasilkan uang lewat kerja keras, tapi juga tahu cara membuat uang bekerja untuk kita. Bayangkan sejak remaja kita sudah diajarkan cara membedakan aset dan liabilitas, dan mengerti bagaimana uang kecil bisa tumbuh besar kalau ditempatkan di tempat yang tepat. Mungkin hari ini kita tidak harus bekerja keras hanya untuk membayar tagihan bulanan. Mungkin kita tidak akan takut menghadapi akhir bulan, atau bingung kalau ada kebutuhan mendadak. Hidup kita pun akan jauh lebih ringan karena uang bukan lagi jadi sumber utama stres. Faktanya, banyak dari kita baru paham soal keuangan ketika sudah tidak muda lagi. Setelah bertahun-tahun gaji habis tanpa jejak, baru sadar uang itu seharusnya disalurkan, bukan hanya dibelanjakan. Tapi tidak apa-apa. Tidak peduli di mana kita sekarang, selalu bisa dimulai dari sekarang. Tidak harus sempurna, yang penting paham dasarnya dan mulai perlahan. Mari kita bahas bersama. Membalikan uang sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Banyak orang langsung membayangkan investasi besar, saham, atau bisnis raksasa. Padahal perputaran uang bisa sesederhana ini. Misalnya, punya Rp500.000. Digunakan untuk membeli barang yang laris di internet, lalu dijual lagi sedikit lebih mahal. Dari situ, uang sudah berputar, tidak hanya diam di dompet atau tidur di rekening, tetapi jadi modal yang berkembang. Atau misalnya, menaruh uang di tempat yang memberikan imbal hasil. Bisa di reksadana pasar uang, deposito, atau produk dompet digital yang menawarkan bunga harian. Keuntungannya mungkin kecil, tapi uang tetap berputar dan perlahan bertambah. Banyak yang salah paham, merasa harus menunggu punya banyak uang dulu baru bisa memutar uang. Padahal sebaliknya, kita bisa mulai dari nominal kecil. Yang penting adalah kebiasaan, bukan jumlahnya. Karena kalau sejak muda sudah terbiasa mengelola uang, nanti ketika punya lebih banyak, kita sudah tahu caranya. Semua ini sebenarnya soal pola pikir. Kalau kita bisa mengubah cara pandang terhadap uang, kita juga bisa mengubah cara kita mengelola hidup. Salah satu alasan banyak orang gagal adalah karena sejak kecil tidak pernah diajari cara mengelola uang. Kita menghafal rumus matematika, tapi tidak tahu cara mengatur gaji pertama. Kita tahu sejarah kerajaan atau nama-nama tanaman, tapi tidak pernah belajar membangun dana darurat. Itu bukan salah kita, karena sistem pendidikan memang tidak berfokus pada literasi keuangan dasar. Kita diajarkan untuk bekerja keras dan menghasilkan uang sebanyak mungkin, seolah itu sudah cukup. Padahal sebesar apapun penghasilan, kalau tidak tahu cara mengelolanya, hasilnya tetap sama. Uang habis entah kemana, gaya hidup ikut naik. Gaji naik, langsung upgrade ponsel. Dapat bonus tahunan, buru-buru beli motor baru. Itu tidak salah. Tapi tanpa pengetahuan keuangan, kita bisa terjebak dalam siklus. Kerja dapat uang, habis lagi. Yang membuatnya makin sulit adalah anggapan bahwa berinvestasi atau memutar uang hanya untuk orang kaya. Padahal mereka bisa kaya justru karena mengerti cara memutar uang sejak awal. Jangan tunggu sampai punya banyak, mulailah dari sedikit. Kesalahan lain adalah menganggap uang itu netral kalau hanya disimpan. Faktanya, nilai uang terus menurun karena inflasi. Rp100.000 hari ini tidak akan punya daya beli yang sama setahun dari sekarang. Jadi kalau uang hanya disimpan tanpa tujuan, nilainya akan berkurang perlahan. Inilah sebabnya penting untuk memanfaatkan uang, bukan hanya menyimpannya. Kalau ingin uang berkembang, ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita pegang. Pertama, selalu sisihkan sebagian penghasilan sebelum dibelanjakan. Jangan tunggu ada sisa, karena biasanya kalau menunggu tidak akan ada yang tersisa. Sisihkan setidaknya 10% setiap kali mendapat uang. Anggap itu kewajiban untuk diri sendiri. Kedua, belajar membedakan mana pengeluaran yang membantu meningkatkan penghasilan dan mana yang hanya jadi beban. Misalnya, membeli laptop untuk memulai kerja lepas itu investasi. Tapi membeli gadget terbaru hanya untuk gaya, padahal fungsinya sama, bisa jadi beban. Kita sering terjebak membeli sesuatu yang keren, tapi akhirnya bikin dompet berdarah. Terakhir, pastikan setiap rupiah punya tujuan. Jangan biarkan uang kita menganggur. Bagi ke dalam pos, dana darurat, investasi, kebutuhan harian.
Kalau uang tidak diarahkan, ia akan habis kemana-mana tanpa disadari. Prinsip-prinsip ini memang terdengar sederhana, tapi kalau dijalankan konsisten, dampaknya besar. Kuncinya bukan pada keahlian mengelola uang yang rumit, tapi pada kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Intinya, kalau semua orang sudah paham ini sejak awal, kondisi keuangan kita pasti berbeda. Tapi, jangan terlalu memikirkan masa lalu. Sekaranglah waktunya memulai dari yang kecil dan lakukan yang kita bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau menurutmu bermanfaat, bagikan ke teman atau keluarga yang butuh. Jangan lupa like dan subscribe karena masih banyak diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.